Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman ya. Kali ini mengenai mesin cuci lagi ya. Ya mereknya Polytron. Kasusnya ya. Ini spinnya, pengeringnya tidak mau muter ya. Kita sudah ganti kapasitor, namun tidak ada reaksi sama sekali. Ya. Jadi kemungkinan dinamonya mati. Beberapa kasus ya teman-teman ya, kalau kapasitor mati biasanya dinamonya itu masih dengung ya. Namun di kasus kali ini sama sekali tidak ada dengung dan tidak ada tanda-tanda. Oke, jadi di sini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, kalau yang sudah berpengalaman mungkin tidak ini ya. Nah, ini buat yang belum berpengalaman ya, untuk membukanya ya. Jadi langkah pertama ya teman-teman, di sini dulu yang kita buka. Nah, ini untuk pemeriksaan kelistrikan dan kapasitor masih bisa melalui area ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di bagian sini ya, bagian bawah sini ini ada baut ya. Ini saya sudah buka ya. Bautnya dibuka. Kemudian sebelah sisi yang satunya lagi di sini, nah, di bagian bawah ini, nah ini baut juga dua. Nah, kemudian selanjutnya yang mana yang harus kita buka ya. Nah, abaikan isinya ya teman-teman ya. Nah di sini ada baut ya. Kemudian kita amankan saja ini colokannya dulu. Nah, kemudian di sini ada baut juga. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya, ini amankan dulu. Langkah selanjutnya remnya ya, ininya. Ini kita buka dulu, kita longgarkan saja boleh. Dan ini gantungan-gantungan kabel ini ketika ada yang mengait, karena nanti kita angkat ininya, penutupnya. Oke, kita putar saja. Oh iya teman-teman, kalau misalnya keran buang air, keran ininya tidak, misalnya macet ya, ditutup tapi masih keluar airnya ya, tidak menyimpan di tabung pencuci ya. Ini aja diperiksa teman-teman ya. Ini karetnya ini diperiksa ya. Biasanya ada kotoran di bagian situ. Nah, biasanya. Nah, ketika sudah dikunci di bagian sini, ditutup, tapi airnya masih keluar dan di tabung pencuci masih tidak ada air yang tersimpan, maka ini saja yang dikorek teman-teman, yang diperhatikan ya. Biasanya buntu yang bikin dia karetnya tidak ini. Oke, selanjutnya yang ini kita angkat saja ini teman-teman. Nah, kita angkat seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita angkat saja teman-teman. Nah, kemudian kita arahkan ke sisi yang supaya ini bisa kita angkat ya, karena kita akan melepas ininya, baut pengancing di dinamonya itu ada baut pengancing. Nah itu kelihatan. Nah itu baut pengancingnya, kita longgarkan dulu. Kemudian ini kita angkat nih. Ini kita posisikan dulu ya. Nah, saya memposisikannya seperti ini ya. Nah, ini penutupnya, ini kita angkat sedikit. Nah, biasanya ini kabel-kabel ini agak terkancing, jadi kita longgarkan saja ya. Nah, ini tinggal kita longgarkan bautnya, kemudian ini kita angkat. Kemudian kita lepas dinamonya. Oke. Nah, setelah kita longgarkan baut yang di dalam tadi, kita tinggal mengangkat ini. Nah, seperti ini. Jadi baut yang tadi itu ngancing di sini. Nah, ngancing di sini dia.
Oke, kemudian teman-teman di sini ada karet berbentuk donat ya. Jadi ini gimana ya? Jadi donat ini dia merupakan seal ya, seal air ya. Ya, ketika dia mengalami kerusakan ya, biasanya dia berpengaruh ke dinamo ya. Karena air yang bocor dari sini, dari seal ini bocor menetes ke dinamo ya. Netes ke dinamo, bagian dinamo situ. Nah, ya kalau airnya netes ke situ itu menyebabkan dinamonya sering koslet ya, sering karena air ya, sifat air. Jadi biasanya kalau penyakit seperti itu, biasa kita sudah ganti dinamo, tahu-tahu berapa hari mati lagi. Ternyata setelah ditelusuri ada air yang menetes ke bagian dinamo. Nah, itu akan menyebabkan koslet. Nah, ini dinamonya seperti ini. Nah, biasanya masuk di lubang-lubang ini kemudian dia menyebabkan koslet. Nah, kalau penyakit seperti itu, donatnya ini yang diganti ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya untuk melepas dinamo ya. Jadi kita perlu membuka baut di sini ya. Ini yang ada cerukan-cerukan ini, yang ada ini. Ini ada berapa ini ya? Di bagian belakang. Di sisi yang satunya juga sama ya. Ini ada baut, di situ juga bautnya. Kita buka, kemudian nanti kita angkat. Setelah kita angkat baru kelihatan dinamonya. Nah, setelah terbuka bautnya, tinggal kita angkat saja ya. Kita angkat seperti ini ya posisinya. Nah, setelah terangkat, kita sudah bebas melakukan eksekusi terhadap dinamo spinnya ya. Oke, selanjutnya kita akan buka ini dinamo spinnya. Oke, seperti ini teman-teman kondisi dinamonya yang sudah terlepas ya. Nah, untuk kabelnya tinggal kita perhatikan yang di bagian sisi dinamonya. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, untuk kapasitor ya, yang ini kapasitor dengan lambang C ya, kabel merah dan putih ya. Kemudian blue black ya, hitam ya, yang hitam yang ini ketegangan ya. Jadi yang ketegangan itu black, hitam dan merah ya. Yang putih untuk kapasitor ya. Kemudian untuk di bagian mesinnya yang perlu kita perhatikan ya. Nah, di sini ada diagramnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang menuju ke tegangan langsung, nah dari sini ya, ini dari colokan ya, ini kabel biru ya, BR ya, biru ini tegangan langsung ya. Kemudian kabel hijau dengan merah itu kapasitor, dan merah menuju langsung ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Hijau yang ke kapasitor ya, dan merah ini hijau kapasitor, merah juga kapasitor dan tegangan langsung ya. Jadi kita sesuaikan saja dengan yang ada di dinamonya ya, mana yang ketegangan langsung dan yang ke kapasitor. Jadi kita sesuaikan saja dengan karena biasanya warna-warna kabelnya itu beda-beda ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau yang ini purple ya, ungu, kemudian abu-abu, kemudian hitam. Namun semua ada keterangannya di bagian sisi samping dinamonya ya. Kita sesuaikan saja. Oke, kita akan pasang dinamonya
seperti ini. Nah, terus bautnya tadi mana sudah bautnya? Aduh. Oke, sudah terpasang dinamonya ya, dan kita tinggal menutupnya ya. Seperti biasa kita tinggal hanya membuatnya menjadi pas ya. Nah, kalau sudah pas sudah oke. Nah, untuk instalasi kabelnya seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi kita tinggal memperhatikan ya. Ini saya sudah pasang kapasitor ya. Jadi yang terhubung ke ini, ke tegangan langsung ya, ini ungu sama saya cek dulu ya, lupa tadi. Jadi yang terhubung ke tegangan langsung ungu dengan hitam ya. Jadi ini ungu sama hitam ya. Mana ungu? Ini ungu dengan hitam ya. Hitam yang dari dinamo. Nah, ini yang tegangan langsung ya. Kemudian yang di mesin ya, yang tegangan langsung itu merah sama biru ya, merah sama biru. Nah, ini merah sama biru, tinggal kita langsung saja seperti ini ya, biar bolak-balik enggak apa-apa ya. Nah, yang penting merah sama biru itu tegangan langsung dari nih ya. Perhatikan, ini tegangan langsung tak lurus, ini biru tak lurus. Nah, yang ini yang lewat kapasitor ini yang hijau ya. Ini hijau yang dari mesinnya, yang dari ini. Kemudian yang dari dinamo warna abu-abu ya. Nih abu-abu ya, tinggal kita rangkai seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk pemasangan isolasinya ya. Jadi demikian dulu teman-teman video kali ini. Untuk kapasitornya sudah terpasang ya. Demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi step by step untuk proses penggantian dinamo spin ya, mesin cuci. Oke, sampai jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.